Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Untuk materi kita kelas 11, menurut KD yang terbaru, KD yang dikeluarkan atau yang muncul setelah pandemi, yaitu dinamakan KD darurat, kalau tidak salah kemarin. Itu untuk materi kita 1 tahun itu yang hasilnya 4 KD itu berubah jadi 2. Yang pertama adalah terkait trigonometri, yang kedua terkait polinomial atau suku banyak. Kemarin kita sudah sedikit membahas dan saya mengingatkan materi trigonometri kelas 10. Kenapa saya ingatkan itu? Karena nanti materi-materi itu merupakan materi prasyarat di mana kalian harus bisa materi tersebut sebelum tahu materi kelas 11 ini. Pada dasarnya materi kelas 11 ini untuk semester 1 itu adalah berjudul persamaan trigonometri ini. Tapi untuk bisa menyelesaikan permasalahan terkait persamaan trigonometri, banyak yang harus kalian perhatikan, yang perlu diingat. Yang pertama adalah terkait perbandingan trigonometri sin, cos, maupun tan. Kemarin sudah saya share. Yang penting juga yaitu bentuk-bentuk identitas trigonometri, bahwa bentuk trigonometri itu bisa diubah menjadi dalam bentuk sin ataupun cos. Contoh yang ini, tan. Saya ingatkan karena sering sekali tan A itu sama dengan bisa ditulis sin A per cos A. Ini bisa ditulis ini, yang perlu diingat yang pertama. Terus yang kedua yang perlu diingat lagi apa? Kebalikannya, selain sin berarti apa? Selain tan berarti apa? Kotan. Berarti bahwa kotangan A sama dengan cos A per sin A. Ini. Ada lagi apa? Sekan. Sekan A bisa ditulis seper dari cos A. Terus selanjutnya kosekan, penulisannya mungkin ada yang kosek, ada CSC dan seterusnya, beda-beda. Itu sama dengan seper sin. Ini pertama perlu diingat. Ini. Apalagi yang perlu diingat selanjutnya setelah kalian ini dasar biasanya yang diperhatikan. Yang kedua adalah rumus-rumus yang sudah dikembangkan. Contoh lain apa rumus yang sudah dikembangkan itu? Ini rumus yang paling terkenal dari trigonometri, yaitu sin kuadrat. Sin K2
sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Ini begini. Ini jadi akhirnya bisa berakibat untuk sin kuadrat A nanti sama dengan 1 min cos kuadrat A. Ini berakibat ini. Akibat dari ini akibatnya ada banyak. Bisa sin kuadrat itu sama dengan 1 min cos. Bisa berakibat lagi apa? Cos kuadrat itu adalah 1 min sin kuadrat. Ini akibatnya. Hati-hati. Tidak harus selalu X. Sini kalau 2X, sini juga 2X juga berlaku. Yang penting sama ini. A-nya sama, harus kuadrat. Yang selanjutnya, dengan aturan kemarin, aturan apa namanya? Rumus jumlah dan selisih sudut, itu juga didapat beberapa rumus, yaitu ini sin 2A itu sama dengan, jadi akhirnya adalah 2 sin A cos A. Hati-hati. Kalau sini 4A bagaimana? Ya di sini 2 sin, di sini separuhnya 2A. Jadi bisa berakibat dari ini tuh ini. Kalau dia berubah tidak 2A bagaimana? Dikembangkan ini jadi katakanlah 4A. Di sini berapa? Yang berubah cuma ini, A-nya ini, separuhnya 2A, sini juga 2A. Dan seterusnya separuh. Nah, kalau 5A bagaimana? Kalau 5A bagaimana? 5. Separuhnya berapa? Nah, kalau 4 enak 2. Kalau 6 ya, kalau 6 sini, kalau sini 6, berarti sini berapa? 3, sini juga 3. Nah, kalau 5 atau 7. Sini berapa? Separuhnya 7. Berapa separuhnya 7? 3,5. Atau kalau kita tulis paling enak ya, di sini adalah 7/2. Paling enak itu. Separuhnya aja langsung bagi 2 gitu aja. Nah, ada lagi yang perlu diingat-ingat, yang juga sering dipakai, bahwa cos 2A sama dengan cos 2A sama dengan, ada 2 juga rumus yang dipakai. Yang pertama terkait seperti yang ini, mirip sekali, yaitu cos kurangi sin, cos kuadrat min sin kuadrat. Ini rumusnya. Kalau ini dikembangkan terus digabungkan dengan rumus yang ini, yang atas ini, dia akan berakibat kita punya rumus baru lagi. Sebenarnya rumus itu cuma manipulasi dari beberapa rumus menjadikan satu.
Ini bisa kita tulis juga cos 2A itu akan jadi 1 min 2. Nah, 1 min 2 sin kuadrat A. Ada lagi dibalik, bukan 1 min 2 tetapi 2 cos kuadrat A minnya adalah 1. Ini akibatnya. Ini beberapa yang perlu saya ingatkan terkait rumus-rumus. Dan hati-hati untuk menentukan nilai kuadran. Diingat bahwa di kuadran 1 itu semua trigonometri bernilai positif. Kuadran 1 semua positif, semua plus aja. Nih. Kalau kuadran 2, bagaimana kuadran 2? Kuadran 2 bukan semua positif, tetapi hanya sin dan kebalikannya, yaitu apa? Kosekan. Kalau kuadran 3 yang positif apa? Kuadran 3 hanya tan dan kebalikannya, yaitu apa? Kotan. Kuadran 3. Nah, yang kuadran 4 bagaimana? Kalau kuadran 4 yang positif hanya cos dan kosekan saja. Ini juga perlu diingat, digarisbawahi. Selain rumus, ini materi kelas 10 yang perlu diingat. Ada lagi, yaitu yang perlu dipelajari lagi adalah sudut berelasi. Udah punya rumus dulu waktu kelas 10. Tapi yang perlu diingat bahwa ada yang sudut berelasi itu mengubah trigonometri, ada yang tetap. Maksudnya bagaimana? Saya perlihatkan. Kita sudah punya yang namanya tabel trigonometri, biasanya ada berisi tentang apa sin, cos, tan, terus sama sudut. Kuadran 1 0, 30, 60, 30, 45, 60, 90. Ya. Di sini ada sin, di sini ada cos, di sini ada tan. Kemarin juga saya buat soal di awal pertemuan. Kalau 0 derajat bagaimana? 0 derajat. Mau pakai equation saja. Jadi kalau 0 derajat bagaimana? Terus 30 derajat. 45 derajat. 60 derajat. Yang terakhir biasanya 90 derajat. Yang perlu diingat, sudut tidak berhenti sampai 90. Ini biasanya yang tertulis di kuadran 1. Ada siswa yang menulis ini sampai 360. Ya silahkan, sama saja. Kalau mampu menghafal silahkan. Tapi sebaiknya ini itu tidak perlu dihafal sampai sudut terlalu banyak. Cukup kita tahu polanya saja dan tahu nilai trigonometrinya ini.
Kalau di kuadran 1 bernilai positif, maka di sini semua nanti positif. Karena apa? 0 sampai 90 itu di kuadran 1. Sin 0 berapa? Ya 0. Sin 30 berapa? Setengah. Ya kan? Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Nih. 60 setengah akar 3. Dan seterusnya. Ini adalah 1. Itu ya. Cos, juga kalian sudah tahu semua. Ini sama. Ini sama. Tan bagaimana? 0. Sini adalah sepertiga akar 3. Di sini 1. Di sini adalah akar 3. Nggak perlu nulis, saya copy saja ini. Akar 3 di sini adalah tak tersinggah. Inilah nilai di kuadran 1. Ya. Nilai-nilai di kuadran 1. Nih. Nah, sekarang kemarin saya beri contoh. Soal tidak hanya berada di kuadran 1, bisa di kuadran berapapun, 1, 2, 3, 4. Kita gunakan sudut berelasi untuk menentukan nilainya. Baik, sebagai contoh, kalau kita tanya cos 30 berapa? Tinggal lihat tabel, cos 30 itu setengah akar 3 cos 30. Ketemunya di setengah akar 3. Nah, kalau cos 120, kemarin sempat saya berikan soal seperti itu, cos 120 derajat. Nah, ini kita gunakan sudut berelasi. Ada 2 jenis sudut berelasi. Ada yang menggunakan sudut 360 dan 180. Ada juga yang menggunakan sudut 90 dan 270. Perbedaannya apa? Kalau menggunakan sudut 360 dan 180, dia tidak akan mengubah trigonometri. Cos tetap cos. Tapi kalau menggunakan sudut 90, 270, ini akan berubah. Cos jadi sin jadi cos, tangan jadi kotangan, atau sebaliknya. Itu penggunaannya. Makanya seringnya kalau tidak disuruh merubah trigonometri, kita pakainya 180, 360. Kalau disuruh mengubah trigonometri, kita bisa pakainya 90 atau 270. Kita praktekkan saja. Maksudnya seperti apa? Kita harus tahu dulu keterangannya ini. Dia di kuadran berapa? Karena menentukan jawaban di kuadran 120. Kuadran 2, benar ya. Jadi kuadran 1 ini itu bermula dari antara 0 sampai dengan berapa? 90 derajat. Kuadran 2. Kuadran 2 itu bermula dari 90 derajat sampai berapa? 180 derajat. Nah, angka 90 ada 2 di kuadran 1 ya, kuadran 2 ya. Nilainya sama nanti. Kalau kuadran 3
Kuadran 3 itu bermula dari 180 derajat sampai 270 derajat. Terakhir kuadran 4 itu dimulai dari 270 derajat sampai 360 derajat. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, derajat ini. Nah, kuadran 2 120 itu 120 itu di kuadran 2 karena dia berada di antara 90 sampai 180, di tengah-tengahnya itu di antara kuadran 2. Berarti hasilnya negatif. Jawabannya pasti negatif nanti kalau cos 120 ini yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang cara penggunaan. Menyelesaikannya seperti apa? Saya gunakan yang relasi 360 sama 180. Ini. Penggunaan relasi itu gunakan sudut tadi 360 atau 180. Ini. Yang dekat dengan 120. Kalau 120 dekatnya dengan 180, tidak dengan 360. Kenapa? Kalau kita pakai 360, contoh kita pakai 360 gini. Diapakan biar jadi 120? Harusnya kan dikurangi berapa? 240. Nah, ini kita akan menghasilkan apa? Sudut besar lagi ini, 240. Makanya jangan sampai direkomendasikan tidak memakai ini, tapi pakai yang dekat saja dengan itu. Siapa? 180. Biar hasilnya apa? Yang melengkapi di sini nanti itu nilainya kecil atau semua berada di kuadran 1. Berapa ini? 60. Apakah selalu min? Tidak selalu min. Ini kebetulan di kuadran 2. Kalau kuadran 3 nanti di sini plus 180 plus. Ini. Ya. Ini perubahan bentuk saja. Terus yang kedua. Nah, yang selanjutnya yang kita pakai yang mana sudutnya? Yang kita pakai itu yang paling belakangnya ini hilang ini. Nah, 180 ini hilang. Yang dipakai kita ini. Jadi cos 120 ini akan setara dengan angkanya itu cos 60. Tapi yang bernilai negatif. Makanya di sini nanti ini hilang. Nah, yang dipakai cuma 60, tetapi di sini bernilai min karena di sini tadi min. Ya, paham ya? Setelah itu apa? Baru kita cari di tabel kalau tidak hafal cos 60 itu berapa? Nah, ini. Cos 60 itu berapa? Oh, cos 60 setengah. Nah, ini kan setengah. Kalau hafal langsung saja cos 60 adalah setengah. Ada minnya, tulis saja biar di situ min setengah. Nah, ini hasilnya negatif. Nah, sekarang kalau kita pakai yang trigonometrinya menggunakan sudutnya 270 atau 90. Nah, yang dekat saja. Ini dekat dengan siapa? 170 atau 270 atau 90. Kalau angka 120 itu dekat dengan 90. Nah, tapi di sini berubah. Jadi apa? Sin. Pakainya berapa? 90. Diapakan? Biar jadi ini ditambah. Tambah berapa? 3. Ini sama dengan ini nilainya. Nanti berubahnya. Hati-hati kalau menggunakan sudut ini. Perubahan cos jadi sin. Ya. Perubahan cos jadi sin. Nah, gini aja. Nanti kita nulisnya. Nah, gini ya. Nah, cos boleh kita tulis 90, 30. Kalau ini tadi 180, 60 gitu ya. Tapi hati-hati nanti di bawahnya. Yang dipakai yang mana?
Yang dipakai adalah yang bukan cos-nya, tapi apa? Yang dipakai adalah sin. Sin yang berapa? 30 yang belakang ini. Yang dipakai cuma yang 30. Ini yang dipakai. Dipakai adalah yang 30. Nih. Tapi bernilai apa? Bernilai min. Kenapa bernilai min? Karena ini tadi kuadran tadi, pertama kali kuadran ini menentukan nilai. Berarti berapa jawabannya? Ya sama saja. Sin 30 ya setengah. Berarti min sin 30 ya min setengah. Ini perbedaan menggunakan sekawan yang, sekawan apa namanya? Relasi 180-nya atau yang 90. Jadi pilih angka ini yang dekat saja. Ya, kemarin itu materi prasyarat kemarin yang harus kalian pelajari sebelum melakukan pembelajaran terkait persamaan trigonometri, karena ini semua nanti dibutuhkan untuk menyelesaikan itu. Saya kira tidak ada masalah terkait materi kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan materi yang baru. Baik, materi yang baru langsung kita ke persamaan trigonometri. Ini. Hati-hati, materi persamaan trigonometri. Intinya apa? Persamaan trigonometri itu menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan trigonometri pada interval tertentu. Rumus yang dipakai ya cuma 3. Apa saja itu? Ini saya buatkan tabelnya. Ada nanti sin, cos, tan, biasa. Masing-masing punya dua rumus. Kalau sin, kalau ada persamaan trigonometri, yaitu apa? Sin X sama dengan sin A atau alfa atau beta, silahkan. Kalau nyari alfa ya di sini kita ganti aja alfa. Maka rumus yang pertama nanti X-nya sama dengan X-nya sama dengan alfa plus K kali 360 alfa plus K kali 360 atau 2pi aja. Ya. Rumus yang pertama. Rumus yang kedua apa? Rumus yang kedua, alfa ini ditambahi apa? Ditambahi 180 kurangi alfa. Derajat dikurangi alfa. Nih. Terus yang kedua untuk cos. Cos X sama dengan cos alfa. Maka yang ini sama. Yang kedua sama, yang beda yang di sini. Yang di sini nanti bukan alfa tetapi min alfa. Terakhir adalah tan. Adalah tan, rumusnya cuma satu, tidak ada rumus yang lain. Ini derajatnya ya. Jadi nanti derajat, angkain derajat, kalau dalam pi nggak pakai derajat, pi itu radian.
ya tuannya. Alfa plus K bukan 360 tetapi adalah 108. Tidak ada rumus yang kedua. Tidak ada. Ini rumus yang dipakai, gampang, mudah. Mengingatnya pun cukup mudah. Nah, sekarang kita praktekkan rumus ini dan dengan beberapa tipe soal. Baik, kita mulai. Soal tipe pertama yaitu soal yang sudah mirip seperti ini bentuknya. Seperti bentuk ini. Bentuk persamaan. Yang sudah sama persis seperti bentuk persamaan ini. Apa itu? Kalau rumusnya ini. Soal nih. Sin X sama dengan sin alfa, bentuknya yang ini. Alfa saya ganti aja dengan sudut tertentu. Katakanlah sudutnya saya pakai, tidak harus istimewa. Tidak harus istimewa, tetapi bisa sudut tidak istimewa. Bisa juga sudutnya diganti yang lain. Yang penting intinya apa? Di sini bentuknya sama, ada sin X, sin ini. Nah, ini ganti 20. Nah, ini ya boleh, sama saja. Ada masalah. Terus apa? Kalau sudah bentuknya sama mirip gitu kan, persis malah, hanya alfa diganti 20 derajat, ya kita tinggal memasukkan rumus ini. Rumus yang pertama ini. Maaf, soal belum bisa lengkapi. Dengan interval. Nah, interval itu apa? Interval ini adalah syaratnya dia sebagai jawaban. Itulah mulai dari 0 derajat sampai X-nya. Jadi X-nya ini nanti bisa disebut jawaban jika berada di antara interval 0 sampai 360. Ini penting sekali, soal kalau nggak ada ini jawabannya itu bisa banyak sekali. Hati-hati makanya nanti kalau ada soal tidak ada interval perlu ditanyakan terlebih dahulu. Oke, langsung kita jawab karena sudah sama persis. Kita gunakan ini rumus ini. Karena sin, nah pakai sin. Nah, gini. X alfa berapa berarti? Ini alfa di sini. Oh, alfanya berarti berapa? 20 derajat. Alfanya adalah 20 derajat. K kali 36. Apa itu K? K itu bilangan bulat, nanti bisa diisi di situ. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kapan menggunakan K? Setelah ini. Nah, setelah bentuknya kamu ganti bentuk seperti ini. K berjalan. Hati-hati. Kapan berhenti? Ketika jawabannya sudah tidak berada di dalam interval 0 sampai 360 derajat. Nah, kita praktekkan. Sekarang K kita ganti dengan berapa? Kita mulai saja. Biasanya ini K-nya dimulai dari 0. Maka jika K-nya 0, maka X-nya ya ini ya berapa? Ya tinggal kita ganti saja. Ini K-nya 0, maka X-nya sama dengan 20 derajat plus 1. Nah, maaf, 1 berapa? 0 ya. 0 kali ini. Berarti X-nya berapa kalau seperti ini? Nah, ini tinggal kita hitung. Nah, bagi yang belum bisa menghitung seperti ini, belajar lagi. Saya kira nanti Bapak Ibu guru tidak akan mengulangi cara ngitung seperti ini bagaimana. Hati-hati, 0 kalikan dulu dengan 360, jangan ditambahkan. Ini hasilnya adalah 0 derajat. Ya. Terus baru ditambahkan dengan ini. Hasilnya berapa berarti X-nya? X-nya ya cuma 20. X-nya sama dengan 20. Cek dulu 20 ini masuk enggak di dalam interval ini. Oh iya, 20 berada di antara 0 sampai 360. Berarti benar, dia merupakan jawaban memenuhi. Ya, jadi ini keterangannya memenuhi. Ya, nanti disingkat M itu aja nanti ya selanjutnya.
memenuhi atau M. Kita lanjutkan. Apa yang dilanjutkan? K-nya. Nah, K-nya lanjutkan berapa? Hanya kita lanjutkan saja dengan siapa? Dengan kalau setelah 0 berapa? 1. Maka X-nya berapa? Tinggal ganti saja ini. Nah, tinggal ganti angka 1. 1 kali 360. Jadi X-nya adalah 20 derajat ditambah 360. 1 kali 360 itu tuh 36. Maka X-nya berapa? X-nya adalah 20 tambah 360 berapa? 380. Cek lagi, ini dicek di mana interval 0 sampai 360, 380 masuk enggak? Oh tidak, dia di luar sini. Berarti tidak memenuhi. Keterangannya ini tidak memenuhi. Nah, nanti kalau kita singkat selanjutnya TM gitu aja ya. Inilah kapan kita berhenti. Ketika apa? Ada nilai yang sudah tidak memenuhi. Berhenti, nggak boleh lanjut 2, 3, karena sama saja nanti semakin besar dia tidak akan memenuhi interval ini. Paham ya untuk rumus yang pertama? Hati-hati, sin dan cos punya dua rumus. Rumus yang kedua juga kita gunakan. Rumus yang pertama tadi kasih tanda. Gini aja, ini ya. Itu rumus yang pertama. Sekarang kita gunakan rumus yang kedua. Yang kedua adalah ini. Ya, langkahnya sama, bedanya cuma ini. Baik, selanjutnya sama langkahnya tadi. Kita ganti dulu alfanya. Alfanya dengan berapa? 20 rumusnya. Ya. Alfanya dengan 20. Jadi rumus awal alfa juga diganti dengan 20 derajat. 20 derajat itu berapa? 20 derajat itu adalah 180 kurangnya 20 berarti 160. Ini kalau ada saya salah menghitung silahkan diperbaiki juga ya, dituliskan di kolom komentar juga boleh, silahkan. Ini, jadi yang kita ganti apa? K-nya dengan sama seperti tadi, kita mulai dari 0 saja. Kita mulai dari 0, K-nya K sama dengan 0, maka X-nya X-nya berapa? Ini ganti 0. Jadi X sama dengan plus 0 ya, karena 0 akan dikalikan 60, 0. X terakhir adalah 106. Nih, cek lagi dengan intervalnya ini. Intervalnya di sini. Oh, masih masuk, berarti dia memenuhi sama seperti ini. Kita tuliskan dengan M, memenuhi. Ya, saya tambah dulu biar kelihatan. Baik, selanjutnya kita jalankan lagi K-nya. K kita mulai dari 0 tadi, kita lanjutkan ke K-nya sama dengan 1. K kita ganti 1, terus 60. 1 kali K, X-nya sama dengan 1 kali berapa? 360 itu adalah 360 ya. K
maka X-nya ketemu berapa ini? 160 ditambah 360 adalah ketemu 520. Nah, sekarang cek masuk enggak di interval ini. Oh, ternyata lebih, berarti tidak. Nih, itu ya. Berhenti sampai ketika ketemu tidak memenuhi. Maka sudah kita simpulkan apa? Bahwa himpunan penyelesaiannya adalah kurung kurawal, biasanya himpunan penyelesaian itu HP sama dengan berapa tadi? Ini 20, terus berapa lagi? 160. Nih, ada yang mau ditanyakan enggak? Nanti silakan bisa menghubungi langsung saya atau bisa tanya di kolom komentar. Ini terkait bentuk trigonometri sin X sama dengan sin alfa. Mirip kan ini? Yang berbeda hanya ini toh, alfa diganti sudut tertentu, cuma itu. Itu tipe soal yang pertama. Nah, soal bisa dikembangkan. Yang kedua bagaimana? Ini tidak hanya X. Nah, rumus ini tidak hanya berlaku untuk X saja. Nah, seperti apa contohnya? Kita buatkan contoh. Di sini katakanlah saya buat berapa X? 2X kita saja ya. Nah, sin 2X sama dengan kita ganti 40 gitu saja ya. Intervalnya sama, intervalnya ini. Tetap bikin perkecil lagi. Nah, tidak harus selalu 160, bisa saja diperkecil lagi, tergantung membuat soalnya. Gitu ya. Sin 2X sama dengan sin 40. Ingat, ini hanya sin. Ya udah, kita pakai sin. Rumus sin. Kalau ganti cos gimana? Boleh, kita ganti cos. Di sini juga cos. Intinya yang pertama kali dilihat adalah di sini. Ada satu trigonometri sin, cos atau tan. Nah, cuma itu tok. Kalau sudah sama, lihat rumusnya, gitu aja. Udah sama cos sama cos. Tapi kan ini mau berapa X, mau sekian X tambah sekian dan seterusnya, nggak ada masalah. Ini kebetulan 2X contoh saya. Berarti apa? Sama seperti tadi. Ini rumusnya yang digunakan adalah rumus apa? Bukan sin, tetapi rumus cos. Lihat di rumus cos. Nah, ini cos X, di situ cosnya 2X. Ya nggak masalah, biarkan aja. Alfanya ini alfanya berapa? Alfanya 40 derajat. Yang dipakai rumusnya ini. Alfa 360 ini tidak ada hubungannya dengan ini sama sekali gitu ya. Ini hanya menentukan nanti interval jawabannya. Rumusnya tetap pakai 360. Ganti berapa ini? Ganti 40. Langsung aja. Nah, 40. Nah, ini bukan X, tapi siapa? Yang di sini. Siapa di situ? 2X. Hati-hati. Jadi apapun yang di belakang cos ini, ketika sini sudah cos sama dengan cos, berarti ini tulis. Terus ini juga tulis ini. Plus K kali 360. Cuma itu tak prinsipnya. Baru kita hitung K sama dengan 0. Nah, mungkin nanti akan sedikit panjang karena ada 2X-nya tadi. Maka 2X sama dengan, nah, jadi bukan X, tapi 2X sama dengan. Sama dengan berapa? Ya ini ganti 0. Nah, jadi 2X sama dengan 0 kali 360. Itu adalah 0 juga. Sama seperti tadi, perhitungannya itu monoton, mirip sekali. Jadi 2X sama dengan 40 derajat. Berarti X sama dengan berapa? Ya 40 dibagi 2. Berapa? 20. Paham ya? Jadi hanya manipulasi aljabar saja di sini.
Nyari X-nya ya 2X, dibagi 2 semua, ini tinggal X, ini jadi 20. Biasa, K0 ya. Terus, K-nya kita ganti. Kita ganti berapa? Nah, ini copy saja. Nah, kalau komputer, kalian mungkin mau nulis tangan. K-nya ganti 1. Terus ini juga ganti 1. Ini berarti berapa? 360. Nih, 2X sama dengan 40, 360. Berarti ini berapa? 400. Terus ini berapa? 200. 200 cek jawaban tadi. 20 tadi cek sini. Masih memenuhi. Oh, ini masih memenuhi ya. Memenuhi. 200 memenuhi enggak? Nah, 200 udah lebih, berarti tidak memenuhi. Nah, tergantung ininya gitu. Bisa memenuhi, bisa tidak memenuhi, tergantung. Kalau ini dari 360 memenuhi enggak ini? Pasti memenuhi. Pasti memenuhi kalau ini 360. Ya, dengan soal yang sama tetapi intervalnya beda, jawabannya bisa beda nanti penyelesaiannya. Bisa buat 180 berarti ini tidak memenuhi. Berhenti. Lanjutkan rumus yang kedua. Rumus yang kedua apa? Saya buat gini dulu. Sama rumusnya di sini 2x alfa plus k 360 ini. Rumus yang kedua apa? Min alfa. Berarti di sini apa? Min 40. Min 4. Diambil dari rumus yang kedua. Untuk k sama dengan 0. Seperti biasa. Untuk k sama dengan 0, maka 2x sama dengan 2x min 40 kali, nah ini ya, T ini sama dengan 2x sama dengan min 40 tambah 0. Jadi 2x sama dengan berapa? 2x sama dengan min 2 min 40. Maka x sendiri sama dengan berapa? X sendiri sama dengan min 2 dibagi 2 semua gitu ya. Kan cek memenuhi enggak ini? Negatif itu dikurang dari 0. Nah, nggak memenuhi ini. Tidak memenuhi. Gimana kok baru nyoba 0 sudah nggak memenuhi? Kalau tidak memenuhi jangan berhenti. Di sini tadi kita cek sudah ketemu memenuhi, terus tidak baru berhenti karena ada jawaban di sini. Nah, bisa kemungkinan jawabannya itu sebelum 0, K-nya. Bisa setelah 0. Setelah 0 berapa? Lanjutkan coba. Kita lanjutkan dengan 1. Nah, kita lanjutkan dengan 1. K-nya ganti 1. Ini berarti kali 1 ya. Ini berarti berapa? 360. Ini berarti berapa? Hati-hati, bukan ditambah, ada negatif. Berarti nilainya 360 akan berkurang. Berarti berapa? 320. 320 bagi 2 berapa ini? Tentunya adalah 160. Cek 160 memenuhi enggak? Oh, memenuhi. Nah, ya kan? Jangan berhenti ketika sudah tidak memenuhi di awal. Lanjutkan saja. Ini memenuhi. Ya. Setelah itu apa? Lanjutkan lagi. Berapa? Ya lanjut. Setelah 1 berapa? 2. Setelah 1 adalah 2. Kita lanjutkan saja. Nih. K sama dengan 2. Min 40 kali 2. Nah,
2 kali 360 ini 720. Ini berarti min 40 tambah 720 adalah 680. 680 bagi 2 adalah 340. Cek dengan pilihan jawaban di sini 340 memenuhi tidak? Oh tidak, itu tidak memenuhi. Berhenti, nah baru berhenti. Jadi himpunan penyelesaiannya berapa? Himpunan penyelesaiannya adalah HP sama dengan burung kurawa ya. Tadi yang memenuhi mana? 20 dan 160. Ini tadi yang memenuhi 20 sama 160. Nih himpunan banyak selesai. Nih soal nomor 2. Itu soal nomor 2. Udah paham ya nanti ya. Baik, setelah ini ada lagi, kita kembangkan lagi, pokoknya kita ambil contoh-contoh soal yang sedikit berbeda dengan rumusnya. Nomor 3. Baik, sekarang nomor 3. Nah, kita buat nomor dulu. Dipakai buat ini sekalian, nanti bisa kita cetak. Nomor 3 saya buat mirip dengan ini. Nah, ya, buat mirip, nanti kita bedakan. Di bagian mana tahu yang kita bedakan itu? Sini aja lembar kedua. Yang kita bedakan di sini, ini tidak 2x. Tapi ada embel-embelnya lagi. Ya. 2x, katakanlah berapa ya? Plus ini ya, plus 10. Nah, ini. Plusnya ganti boleh, enggak ya boleh sama saja. Tapi jangan cos lagi, kita ganti aja tan. Nah, biar apa lengkap dengan rumusnya. Tan. Ya, kita samakan dulu tipe soalnya masih sama, trigonometrinya sudah sama, hanya beda di sini lah. Tannya ganti berapa? 30 kita aja ya. 30. Intervalnya tambah berapa? 360. Ini kuncinya di sini. Nah, sekarang sudah sama tan. Berarti apa? Cek rumus tan. Nah, kita punya rumus tan ini. Oh, cuma satu. Berarti kalau ada tan cuma satu, enak rumusnya. Tinggal ini tok. Apa? X min X sama dengan alfa plus K kali 180. Hati-hati. Paling beda sendiri, rumusnya cuma satu. Ini juga cuma 180. Alfanya berapa alfanya? Alfanya adalah 30 derajat. Kita ganti dulu alfa. Nih alfa. Terus X-nya diganti siapa? Nah, ini yang ada di sini nih. Nah, ini. Nah, semua yang ada di situ kita gantikan di sini. Nah, ini. D ini yang kita tulis jadi seperti ini. Awalnya jadi alfa, X jadi ini, ikuti apa adanya saja. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan sama seperti tadi. Setelah itu apa? Ya, K sama dengan 0, K sama dengan 1 dan seterusnya. Ini K-nya 0. Maka ini sama dengan biasa. Sama dengan 2x plus 10 0 gitu kan. Berarti 2x kita pakai derajat. Saya lupa, maaf, derajat. Nah, 2x plus 10 sama dengan ini. Ya. Nah, ini plus 0. Berarti 2x plus 10 sama dengan berapa? 30. Nah, mungkin hanya panjang di ini operasi aljabarnya saja.
Berarti 2x sama dengan nanti berapa? 2x sama dengan, nah, semua dikurangi 10 kan? Ini B 10-nya kemana? Ini kan? Di sini ada min 10. Jadi 2x sama dengan 20. X-nya berapa X-nya? Ya 20 bagi 2. Ketemu berapa? 10. Paham penggunaannya? 10 cek ke sini. Oh masuk, ya udah masuk. Ini mau ini itu ya. Yang kedua kita lanjutkan. Ini cuma ganti-ganti ini aja. K-nya sama dengan berapa? 1. Ini diganti 1. Ini jadi berapa? 180. Jika menghitung aljabar biasanya angka ini. Ini jadi berapa? 210. 210 ke sini jadi 310 ya ini ya. Ini 10 kurangi 10. Berarti berapa tinggal? 200. 200 bagi 2 berapa? 100. Cek masuk enggak? Oh masih masuk antara 0 sampai ini. Nih ya. Masih memenuhi lanjut. Nah ini yang saya bilang masih memenuhi lanjut itu. Sampai tidak memenuhi. 2. Yang berubah adalah di sini 2. Di sini berapa jadinya? 360. Ini jadi 390 tambahkan. Ini jadi 390 kurang 10 berarti berapa? 380 gitu kan ini. X-nya berapa berarti? 190. Masih memenuhi enggak? Wah masih, ya udah lanjutkan masih. Wah, oh banyak nanti. Iya, nggak masalah. Yang penting tergantung interval. Jadi banyaknya jawaban itu bisa tergantung interval. Semakin lebar intervalnya, makin banyak lagi nanti sampai 720, 1000 sekian. Nah, itu nanti jawabanmu K-nya ini bisa sampai berapa nanti? Cek saja sendiri nanti kalau ada soal seperti itu. Kita lanjutkan. Karena masih memenuhi kita lanjutkan saja. Nah, ini panjangnya cuma panjang ngitung, nggak ada sulit-sulitnya sama sekali. Kecuali yang nggak bisa ngitung ya, nanti belajar ngitung dulu. 30 plus K kali, nah ini 3. 30 tambah berapa itu? 540. Nah, kalau lama ngitung 3 kali 180, nah lama jadinya. Kalau cepat ya mudah. Berapa? 570. 570 kurangi berapa? 10. Berarti berapa sini? 560 bagi 2 berapa? 560. 28. Memenuhi enggak? Cek lagi. Oh iya masih memenuhi, ya sudah masih memenuhi. Tulis lagi. Nah, nih. Lanjut. Nah, lanjutkan. Nih, K-nya berapa? 4 berarti. Nah, 4. 4 kali 180. Berapa 4 kali 180? 720. Tambah ini jadi 750. 750 kurangi ini jadi 740. 740 bagi 2 adalah 370. Masih memenuhi enggak? Oh sudah lewat 360. Nah selesai kita. Ini ya, tidak mau berhenti. Harus kita simpulkan. K HP sama dengan, ambil, kalau di komputer enak saya tinggal copy tidak perlu nulis banyak. Dari 0 10 ini 10 memenuhi sini koma berapa? 10 100 memenuhi koma
100 berapa tadi? Nih 190 koma berapa? 208. Udah nggak masuk. Inilah himpunan penyelesaiannya. Cukup mudah sebenarnya, hanya panjang di menghitung. Ini kalau rumusnya itu cuma satu udah selesai sebenarnya. Tapi panjangnya panjang di menghitung. Ya, semuanya hanya panjang di menghitung. Ini yang saya ubah yang di bagian sini. Kita punya 3 tipe soal. Yang pertama tadi ini sin pakai rumus sin 2. Ini sudah sama. Cos sedikit berbeda di sini. Tan ini video tambah embel-embel ini. Itu masih ada banyak tipe soal. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 seperti apa nanti? Nah, nanti ya saya berikan tipe contoh soal nomor 4 seperti apa. Nih, nanti ada beberapa pengembangan. Nomor 4 adalah. Nah, nomor 4 sin dulu. Nanti kita pakai pokoknya sin kostan kita selesaikan semua. Sin ini sama dengan sudah lengkap sin kostan. Nah, ini. Soalnya gini nanti. Kalau ini mau X mau 3X gak ada masalah ya. Biar agak sedikit variasi bagi 2 gitu ya. Sin 2X. Nah, ini tidak ada sin. Tapi apa? Hanya berupa nilai perbandingan suatu trigonometri. Katakan lagi nih sama dengan setengah. Nah, ini akan sedikit berbeda batas, saya buat sama gitu. Ini nanti yang membedakan ini. Terus dikembangkan lagi seperti apa? Dikembangkan lagi. Nah, ini soalnya seperti ini pengembangannya. Nomor 6. Dikembangkan lagi nanti. Nomor 5 kata seperti ini ganti aja. Soal kos. Nah, kalau kode baiknya kita ganti. Kasih apa? Kasih diganti. Nah, caranya nanti. Terus bawahnya siapa? Tan. Kita lengkapi aja. Tan. Ini tambahin ya. Ini siapa? Kemudian terus kan ini ada sedikit berbeda. Min 20 derajat. Kemudian di sini kan. Nah, tipe soalnya yang berubah seperti ini, yang tipe selanjutnya. Bagaimana caranya? Kita lanjutkan di part yang kedua saja. Oke, tetap simak terus lanjutan video ini. Terima kasih. Sekian video pertama saya. Kita lanjutkan untuk pembahasannya di video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.